Oke, baik. Saya lanjutkan. Masih terdengar ya suara saya ya, teman-teman? Cuman Bu, Masih, Bu. Oke. Oke, yang pertama tadi saya lanjutkan. Jadi ada magang sebelum KRS ya, teman-teman. Jadi magang sebelum KRS ini adalah bedanya di periode waktu pelaksanaan. Jadi di sini magang sebelum KRS itu pelaksanaannya adalah sebelum teman-teman memprogram kartu rencana studi ya dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh prodi seperti itu. Kemudian jenis yang kedua adalah magang reguler ya, teman-teman. Jadi di sini magang yang dilaksanakan setelah teman-teman memprogram kartu rencana studi dan juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti itu. Jadi bedanya hanya di periode pelaksanaannya saja seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan magang sebelum KRS ya. Jadi untuk eh, yang boleh mengikuti ya itu syaratnya adalah minimal 100 SKS sudah ditempuh seperti itu. Jadi kalau misalkan masih 90 ya harus nunggu semester depannya lagi. Kemudian boleh dilaksanakan secara individu maupun kelompok ya. Dan jika kelompok itu maksimal 3 orang, teman-teman. Nah, kemudian untuk durasinya 1 sampai 3 bulan ya. 1 bulan ini harus minimal 30 hari kerja ya. Jadi kalau misalkan Sabtu Minggu masih masuk nggak apa-apa dihitung. Tapi kalau misalkan Sabtu Minggu tidak masuk ya, maka hitungannya itu per hari ya, 30 hari kerja. Seperti itu. Dan ada mungkin yang bertanya, kalau 6 bulan boleh nggak Bu? Boleh. Kalau misalkan sudah semester 8 ya, mungkin sudah nggak ada kuliah, sangat boleh ya. Tapi syaratnya adalah ketika ujian ya harus mitra atau tempat magang harus berkenan sudah memberikan nilai dari mitra seperti itu. Nah, kemudian di setiap aktivitas teman-teman magang ya harus disesuaikan dengan peminatannya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan peminatan dari teman-teman misal dari PR ya, nah maka tempat magangnya juga harus disesuaikan ya berkaitan dengan misalkan terkait dengan penulisan rilis, terkait dengan penulisan misal dokumen latar dan yang lain-lain. Jadi di sini di poin 4 ini pastikan aktivitas magang sesuai dengan peminatan ya. Jadi mungkin bertanya, misalkan teman-teman banyak yang bertanya, apakah aktivitas sama dengan tempat? Enggak ya. Jadi misalkan boleh loh ya teman-teman misalkan dari broadcasting ya, tapi kemudian magangnya itu misalkan ya di salah satu ini lembaga misalkan ada misalkan em, apa ya kalau di broadcast kemudian ada di sebuah PT perusahaan gitu ya perusahaannya itu misalkan sebuah agensi ya sebuah agensi iklan boleh tapi berarti aktivitas broadcastingnya apa misalkan oh di agensi itu ternyata ada penulisan naskah ya untuk terkait dengan misalkan disusun gimana ada ini ya profil bikin video iklannya seperti apa. Nah, naskahnya boleh tuh. Tapi akan lebih bagus ya kalau broadcast ya akan lebih bagus jika misalkan ya kita yang sering itu misal di GTV, kemudian di RRI, misalkan TV 9 ya dan berbagai tempat yang terkait erat dengan broadcasting seperti itu. Ya, tetapi ini tidak membatasi harus tempatnya. Yang penting adalah aktivitasnya, ya. Apa yang dilakukan di tempat magang harus sesuai dengan peminatan, ya. Misalkan komunikasi politik boleh nih magang di misalkan mungkin partai politik, ya itu boleh, ya teman-teman. Tapi nanti harus bukan misalkan bukan jadi partisannya, ya, atau bukan jadi pendukung partai politiknya, tapi aktivitasnya adalah gimana sih caranya merancang sebuah kampanye ya, misalkan kampanye kandidat atau yang lain-lain seperti itu ya harus disesuaikan dengan peminatan. Kemudian di dalam magang juga
harus ada program unggulannya. Maksudnya apa program unggulan ya? Teman-teman ketika memilih tempat magang itu kan pasti melihat ya keunggulan dari tempat magang sehingga kok saya bisa belajar banyak di tempat ini gitu ya. Misal salah satu instansi, oh bagus nih dari segi misalkan penulisan rilis informasinya sangat ini terkait jadwal unggahnya sangat teratur, kontennya bagus. Nah, itu kan keunggulan. Tapi setiap instansi atau perusahaan pasti ada kekurangannya, ya. Jadi, eh, kekurangan itu yang teman-teman nanti jadikan program, ya terkait dengan magang seperti itu ya. Jadi program unggulan itu merupakan solusi masalah yang sedang dihadapi oleh mitra magang. Misal di satu instansi dia unggahnya sudah berkala, tapi ternyata kontennya itu tidak mengikuti tren yang sedang berada gitu ya, nggak populer seperti itu. Nah, itu bisa teman-teman berikan solusinya seperti itu. Gimana biar tahu terus tren terbaru seperti itu. Nah, kemudian untuk alur magangnya ya, teman-teman seperti ini. Jadi untuk alur magangnya rada berbeda dengan semester kemarin ya. Jadi untuk alur magang sebelum KRS itu mulai membayar ya, mengisi formulir pendaftaran sebelum KRS ya, yang sudah di-share di grup maupun di website Prodi Ilkom. Nah, ini kemudian koordinator magang ya, saya ataupun Pak D itu kemudian menentukan teman-teman ini eh, sesuai apa enggak ya judulnya. Kalau enggak sesuai, kita revisi atau misalkan kalau terlalu tidak sesuai, kita minta untuk cari tempat yang lain ya. Itu yang menentukan adalah koordinator magang ya. Setelah di ACC oleh koordinator magang ya, baik saya maupun ataupun Pak D ya. Kemudian teman-teman meminta tanda tangan Kaprodi ya, kemudian mengajukan surat ke TU untuk pengantar ya, seperti itu. Nah, ini nanti akan berbeda dengan reguler yang harus direview oleh dosen pembimbing secara langsung karena ini agar teman-teman bisa cepat magang di waktu libur seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman magang sebelum KRS ya nanti setelah diterima di tempat magang ya seminggu lah misalkan langsung kemudian melakukan pembimbingan terhadap dosen pembimbing yang akan dibagikan oleh koordinator magang ya seperti itu kemudian menyusun laporan luaran ya dan kemudian nanti mengikuti untuk terkait dengan unggah secara administrasi di SIM magang ilmu komunikasi ya itu harus mengikuti semuanya. Bedanya hanya di situ nanti. Yang lain sama ya teman-teman. Seperti itu. Jadi minimal nanti pembimbingan adalah 4 kali minimal ya seperti itu. Nah, kemudian untuk alurnya ya teman-teman pertama berarti membayar magang terlebih dahulu 200.000 ke rekening Bank Jantip Visip ya seperti itu. Kemudian mengisi formulir, koordinator magang menyetujui ya, kemudian magang diterima dan pelaksanaan magang seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti bisa teman-teman baca ya. Kemudian untuk lini masa sebelum KRS ya, teman-teman. Jadi untuk lini masanya ini untuk pendaftarannya sudah dibuka ya. Kemudian terakhir pendaftaran untuk yang bisa magang sebelum KRS ini sampai 31 Juli ya. Setelah itu berarti hitungannya adalah masuk yang magang reguler ya, teman-teman seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaan magang ya Juli sampai Desember 2023, kemudian input judul, review proposal, unggah laporan ya. Kemudian ujian magang 11 sampai 13 Desember. Kemudian setelah ujian magang merevisi dan melakukan unggah kembali itu 20 sampai 21 Desember seperti itu. Ini untuk yang magang sebelum KRS ya, teman-teman. Kemudian untuk magang reguler ya sama dari segi administrasi tadi ya 100 SKS, kelompoknya juga sama ya. Syarat-syaratnya sama ya.
Perbedaannya adalah pada review dari dosen ya. Kalau sebelum KRS tadi kan koordinator langsung melakukan validasi ya terhadap usulan proposal ya dari teman-teman. Nah, kalau di magang reguler itu teman-teman memprogram KRS ya, kemudian membayar ke TU Visip tadi 200.000, unggah proposal di SIM magang ya, unggah judul dan unggah proposal di SIM magang. Nah, kemudian kalau sudah unggah, teman-teman menunggu direview oleh dosen pembimbing di SIM magang ya. Jadi nanti dosen itu akan menyetujui atau merevisi atau ditolak ya terkait dengan usulannya. Nah, maka biar tidak ditolak, teman-teman, maka tadi harus sesuai dengan peminatan seperti itu ya, teman-teman. Jadi setelah direview, disetujui, minta tanda tangan ke dosen pembimbing, ke prodi, kemudian minta surat pengantar dan bisa memulai aktivitas magang ya, pembimbingan pelaksanaan, kemudian menyusun luaran dan laporan seperti itu. Jadi bedanya pada review. Kemudian untuk MBKM nanti akan lebih jelas dijelaskan oleh Bu Nara ya di pembekalan yang lainnya. Jadi saya konsentrasi di sini untuk magang reguler ya teman-teman seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk magang reguler ya sama timelinenya seperti tadi ya bahwa teman-teman mengikuti pembekalan, unggah bukti pembayaran ke si magang ya, validasi bukti pembayaran, kemudian input judul dan unggah proposal. Nah, saya ingatkan kepada teman-teman karena pembayaran ya di SIM magang itu membutuhkan waktu ya untuk divalidasi dari pihak TU, maka teman-teman baiknya sudah membayar ya jauh-jauh hari kemudian diunggah ya dan kemudian baru nanti bisa divalidasi ya. Kemudian unggah laporan dan luarannya sama 1 sampai 5 Desember, ujian magangnya juga sama 11 sampai 13 Desember dan unggah laporan akhir setelah revisi seperti itu 20 sampai 21 Desember. Nah, kemudian teman-teman untuk aspek penilaian ya, saya ingatkan bahwa baik itu magang sebelum KRS maupun sesudah KRS itu wajib melakukan pembimbingan minimal 3 kali ya, dan minimalnya ini nggak boleh di awal aja proposal, terus di bagian akhir aja nggak boleh ya, tapi minimal 1 kali di bagian proposal, kemudian 1 kali di bagian luaran, laporan akhir ya seperti itu teman-teman. Jadi harus sesuai ya teman-teman. Jadi 4 kali bimbingan minimal ya teman-teman seperti itu. Karena kalau tidak, jadi saya ingatkan dosen pembimbing bisa memiliki kewenangan untuk tidak meloloskan teman-teman karena ya secara misalkan laporannya tidak sesuai karena kurang dari segi pembimbingan seperti itu. Nah, kemudian di sini terkait dengan luarannya ya, teman-teman. Jadi luarannya di sini wajib dua ya luaran. Yang pertama adalah luaran wajib yang pertama yang di kolom kiri ya, itu publikasi media massa ya, baik cetak maupun online tidak boleh di Kompasiana, Kaskus, Blog, dan sebagainya, tapi harus di media yang sudah memiliki editor ya dan sudah tersertifikasi oleh Dewan Pers ya. Nanti bisa saya lampirkan siapa aja media-media yang atau media-media apa saja yang sudah tersertifikasi seperti itu ya. Sudah tidak boleh lagi Kaskus, Kompasiana. Jadi di sini publikasinya secara teks lengkap dan em, ini ya linknya. Jadi ini sudah terpublis, tidak boleh draft ya seperti itu. Kemudian yang kedua atau boleh publikasi jurnal ilmiah nasional ber-ISSN ya. Dan di sini minimal draft jurnal dan bukti sudah tersubmit. Tapi wajib untuk terbit intinya ketika teman-teman membuat luaran ini gitu ya. Buktinya boleh
draft dulu, kemudian sudah bukti kirim ke redaksi jurnal ya, seperti itu. Kemudian atau pemakalah seminar nasional ya, buktinya berupa sertifikat atau artikel ya, artikel seminar atau eh, hak sertifikat haki gitu ya. Jadi mungkin teman-teman membuat dalam proses magangnya itu membuat mungkin film pendek dan yang lain-lain. Kalau bisa mendapatkan haki ya, itu boleh untuk menjadi luaran wajibnya seperti itu. Nah, kemudian satu luaran wajib yang lain adalah luaran video magang ya. Jadi video magangnya ini 3 sampai 5 menit ya durasinya dan wajib ada satu testimoni dari mitra. Misalkan teman-teman mitranya siapa ya, misalkan pembimbingnya kabak ya, misal harus diwawancara, tidak boleh cuma berisi kegiatan magangnya saja, tapi wajib ada testimoni ya terkait dengan gimana kinerja teman-teman selama magang seperti itu. Nah, itu terkait dengan luarannya ya, teman-teman ya. Nah, terkait dengan eh, berita ya, itu ada terdapat panduannya ya, teman-teman. Tidak asal ya. Jadi yang pertama harus nama lengkap mahasiswa, kemudian mencantumkan nama prodi, di dalamnya juga memuat nama dosen pembimbing, ya, instansi, kemudian harus lengkap ceritanya 5W 1H dan apa sih kontribusi mahasiswa dalam kegiatan magang ya. Jadi harus ada manfaat atau kontribusinya, kemudian fotonya wajib beralma mater dan ini ya sebisa mungkin karena foto terkait dengan berita yang landscape dan kualitasnya ya yang bagus seperti itu beserta hashtag-hashtagnya seperti itu. Nah, itu terkait dengan luaran ya, teman-teman ya. Nah, setelah ini kita akan membahas terkait dengan etika ya dan juga terkait dengan nanti setelah Pak D menjelaskan tentang etika, akan saya jelaskan terkait proposal dan laporan ya secara singkat saya tampilkan. Ini kita langsung menuju Pak D terkait dengan etika dalam magang seperti itu karena etika itu sangat penting sekali karena beberapa diskusi ya bahwa di dalam magang itu kadangkala ada beberapa mahasiswa yang tidak apa ya istilahnya tidak memenuhi atau tidak melaksanakan ya magang itu dengan memperhatikan nilai-nilai norma-norma yang ada di lingkungan magang. Jadi sangat penting sekali teman-teman untuk menjaga ya, mengetahui etika magang itu apa saja. Seperti itu. Terima kasih Pak D. Silahkan untuk dipaparkan terkait dengan etika magang. Oke, terima kasih Bu Erlina. Selamat malam semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Pak D? Dengar, Pak. Oke, saya akan share screen. Bisa dilihat? Sudah, Pak. Ya, selamat malam semuanya. Terkait poin etika magang, ini menjadi sangat penting dalam periode magang kali ini. Karena nantinya ketika teman-teman melakukan magang, akan ada penilaian dari mitra. Jadi mitra magang akan diberikan kolom penilaian khusus dari prodi untuk menilai bagaimana perjalanan dan proses teman-teman selama magang. Di samping penilaian dari dosen pembimbing, juga eh, waktu sidang magang, maka proses penilaian dari mitra magang juga akan masuk dalam akumulasi. Jadi teman-teman akan harus perhatikan.
Kenapa etika magang menjadi poin penting kali ini, teman-teman? Jadi perlu teman-teman perhatikan bahwa selama ini banyak laporan yang masuk ke dalam prodi bahwa mahasiswa banyak yang apa namanya tidak mengikuti aturan yang berlaku dalam perusahaan. Misalnya ketika disuruh datang on time jam 7 tapi sering terlambat. Kemudian cara berpakaiannya, kemudian ada beberapa tata tertib yang dilanggar dan banyak sekali hal itu. Maka teman-teman di sini harus perhatikan poin dasar terkait dengan magang. Yang pertama terkait etika pelaksanaan magang di perusahaan kita magang. Nah, yang pertama, mahasiswa harus mematuhi aturan dan tata tertib mitra magang dengan baik. Misalnya dalam setiap instansi itu masing-masing memiliki tata tertib dan aturannya sendiri-sendiri. Yang magang di Polrestabes mungkin akan berbeda dengan magang di GTV. Yang magang di Bawaslu mungkin akan berbeda dengan di partai politik. Yang magang di perusahaan swasta berbeda dengan magang di instansi negara. Semuanya memiliki aturan dan tertibnya masing-masing. Maka teman harus ketika pertama kali mulai melaksanakan kegiatan magang harus memahami terlebih dahulu tata tertib yang berlaku di mitra magang tersebut. Jangan sampai di kemudian hari atau di tengah-tengah pelaksanaan magang ada teguran atau bahkan laporan ke dalam prodi bahwa yang bersangkutan atau mahasiswa melanggar tata tertib yang berlaku di mitra magang. Maka itu otomatis prodi berhak untuk memblacklist atau membatalkan status masuk di semester tersebut dan silakan ulang di magang semester selanjutnya. Yang kedua, bekerja dan berusaha memberikan yang terbaik untuk kepentingan mitra. Jadi teman-teman, magang ini tidak hanya sekedar kewajiban untuk memenuhi jumlah SKS selama perkuliahan. Jadi magang ini berkali-kali saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa magang ini merupakan kartu sakti yang diberikan oleh kampus pada mahasiswa. Magang itu tidak teman-teman nikmati setelah lulus nanti. Teman-teman kemudian akan menyodorkan proposal untuk magang belajar di sebuah perusahaan setelah lulus kuliah. Maka kegiatan magang ini mohon untuk dimanfaatkan dengan baik dan yang selanjutnya itu memperhatikan etos kerja dan apa namanya produktivitas kalian selama di tempat mitra. Jadi istilahnya begini teman-teman. Teman-teman tugasnya adalah menginput data. Tetapi ada berkas yang belum difotokopi. Itu bukan tugas teman-teman. Kalau teman-teman dirasa tugas teman-teman sudah selesai, harus ada inisiatif bahwa nah itu yang diperlukan biasanya dalam mitra magang. Maka teman-teman juga memperhatikan bagaimana etos kerja yang berlaku dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, dapat menyelesaikan segala tugas dari mitra magang dengan benar, rapi, dan tepat waktu. Gitu ya. Jangan sampai ada yang terbengkalai. Bahkan ada beberapa kasus yang mahasiswa itu sudah selesai magang, sudah selesai sidang magang, nilainya sudah keluar, tapi ada laporan bahwa si mahasiswa tersebut belum menyelesaikan atau menginput data waktu magang dengan tepat sesuai dengan waktu yang diberikan. Nah, itu jangan sampai terjadi, teman-teman. Yang selanjutnya, bersikap jujur, disiplin, santun, profesional, dan menjaga etos kerja di unit kerja kita. Ini juga prinsip-prinsip dasar dari teman-teman semua sudah memahami ini dan memiliki kredibilitas ini, gitu ya. Karena dalam tempat kerja itu kedisiplinan itu nomor satu, kejujuran juga termasuk juga dengan etos kerja yang ada di unit kerja. Yang selanjutnya menjaga kerahasiaan informasi unit kerja magang. Nah ini penting teman-teman. Teman-teman saya sarankan untuk tidak perlu membandingkan tempat magang teman-teman di kepada temannya yang lain. Misalnya ada yang magang di JTP, terus teman satunya magang di TVRI gitu ya. Tidak usah membandingkan bahwa di TVRI kok ada plus minusnya, di JTV juga ada plus minusnya. Itu cukup menjadi kerahasiaan teman gitu ya. Maka segala kerahasiaan informasi
aktivitas dan situasi di tempat magang itu cukup menjadi rahasia, menjadi pengalaman teman-teman saja. Tidak usah dibicarakan kemana-mana ataupun dibuat status gitu ya. Itu yang menjadi fatal. Terus yang terakhir, mahasiswa harus menghormati pegawai mitra magang dan tidak membedakan suku, agama, dan gender, serta harus menjaga baik alamat tuntas. Gitu. Karena berkali-kali sudah diingatkan oleh pihak kampus gitu ya, khususnya Surabaya itu kan memiliki satgas kekerasan perempuan dan anak itu, bahwa teman-teman dirasa sudah bijak gitu ya untuk bersikap bagaimana bertoleransi kepada teman yang berbeda terkait agamanya ataupun gendernya ataupun rasnya dan lain sebagainya. Teman-teman harus bisa melebur menjadi satu di tempat mitra magang seperti itu. Terus selanjutnya, nah, ketika menghubungi dan bertemu dengan dosen pembimbing, teman-teman, ini seringkali yang menjadi masalah. Ada beberapa mahasiswa yang tidak lulus di magang semester lalu itu hanya gara-gara dia baru bimbingan ketika mau sidang, gitu ya. Dia tidak pernah bimbingan waktu membuat proposal, waktu proses magang ataupun membuat luaran. Baru mau mendaftar sidang dia baru bimbingan. Ya akhirnya si dosen pembimbing juga tidak meluluskan karena secara etika dan secara aturan mahasiswa tersebut itu menjadi syarat gitu kan. Maka menghubungi dan bertemu dengan dosen pembimbing ini juga harus teman-teman perhatikan. Komunikasi dengan dosen pembimbing dilakukan dengan mengacu pada norma yang berlaku pada umum. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bukan bahasa gaul, dari salam, identitas, keperluan, dan ucapan terima kasih. Banyak sekali contoh mahasiswa yang tiba-tiba ngomong, Pak, di mana? Kali ini kita nggak pernah tahu, dia sebelumnya nggak pernah ngechat kita atau nggak pernah ngechat bersapa atau bertugur sapa di dalam chat Bapak Ibu dosen, tapi tiba-tiba ngechat, Pak, di mana? Nah ini kan sesuatu yang tidak baik dan tidak untuk ditiru gitu ya. Ada lagi yang eh, apa namanya, nadanya itu atau susunan katanya itu menyuruh, Pak, bisa ke kampus hari ini, kita tanya. Ini kan menyuruh, Pak, bisa ke kampus hari ini. Nah, ini secara etika juga akan membuat nilai dari teman-teman semua kurang gitu ya. Jadi ini tidak hanya untuk kepada Bapak Ibu semata, ini bukan hanya sebatas apa ya, mengemis penghormatan, tetapi ini terkait teman-teman. Jadi mulai biasakan bagaimana bersikap, minta izin, meminta maaf, dan berterima kasih dalam setiap chat teman-teman. Jadi nantinya mau bekerja sama dengan siapa, minta bantuan kepada siapa, atau ngechat kepada atasan, atau kepada orang yang teman-teman hormati, itu ada etika dalam komunikasinya. Jadi itu harus diperhatikan, gitu ya teman-teman. Ucapan salam, Assalamualaikum Pak, atau selamat pagi Pak, gitu. Terus identitasnya, selamat pagi Pak, perkenalkan saya rival, gitu ya. Keperluan, saya ingin melakukan bimbingan dengan Bapak, gitu. Apakah Bapak berkenan hari ini? Terima kasih Pak. Nah, kan itu seharusnya. Tidak ujuk-ujuk, Pak di mana? Atau Pak bisa ke kampus hari ini. Nah ini kan sudah berbeda ya teman-teman. Maksudnya sama, tetapi cara penyampaiannya berbeda, gitu ya. Nah, jika pesan sudah dibalas, jangan lupa ucapkan terima kasih. Baik Pak, saya akan ke ruang dosen dijemput. Terima kasih gitu. Baik Pak, besok saya akan hadir. Terima kasih. Ucapkan itu. Gitu ya. Nah, yang paling penting, silahkan datang pada sesuai waktu yang telah disepakati. Jadi janjiannya jam 9, kok datangnya jam 4 sore. Lah ini kan juga bagus juga. Datang jam 9 ya. Jam 9 tepat sudah harus datang. Dan seringkali hari ini itu Bapak Ibu dosen yang sering menunggu mahasiswanya ketika dia. Bahkan ada yang
masih mahasiswa itu tidak bisa tapi tidak konfirmasi ke Bapak Ibu dosen. Nah, ini kan juga sangat fatal secara etika. Ya. Kemudian masuk ruang dosen dengan izin dan jangan bertemu dosen dan berdiskusi. Nah, teman-teman kalau mau masuk ke ruang F201 atau ruang dosen bawah itu di fakultas, silakan dicari dulu, tanya dengan sopan. Permisi Bu, apakah ada Bu Erlina? Gitu. Permisi Pak, apakah ada Pak Insan dan lain-lain. Ketika dijawab ada, teman-teman perhatikan dulu apakah Bapak Ibu dosen yang bersangkutan itu masih sibuk atau masih apa gitu. Jadi jangan langsung diserobot. Gitu ya. Itu secara etika juga sangat tidak baik ya. Terus berpakaian rapi dan sopan. Seringkali teman-teman itu mulai membiasakan bahwa mahasiswa ilmu komunikasi itu sekarang itu hari ini itu dicap yang apa tidak tertib secara berpakaian. Hal- Seluruh prodi di Untak Surabaya itu seringkali melabeli mahasiswa ilmu komunikasi itu yang paling tidak tertib secara berpakaian. Di kelas pakai kaos, masuk ke ruangan dosen pakai kaos dan lain-lain. Nah itu kan juga pakai celana sobek-sobek, teman-teman. Terus apalagi pakai aksesoris yang berlebihan itu kan juga kurang beretika gitu ya. Dan ada standarnya maka itu juga harus diperhatikan. Terus yang terakhir etika berpakaian pada saat magang. Mahasiswa harus mengenakan pakaian yang sopan. Contoh pakaian formal adalah kemeja, celana atau rok dari bahan kain. Pakaian yang dihindari, pakaian yang terbuat dari bahan kaos dan jeans. Ini sama seperti berpakaian di kampus sebenarnya teman-teman. Tapi ini lebih formal lagi gitu ya. Misalnya yang selama ini ke kampus pakai jeans ya, kalau tempat magang pakai celana kain. Kecuali misalnya teman-teman magangnya itu di lapangan dan memang membutuhkan pakaian santai, tidak apa-apa. Gitu ya. Misalnya di semester lalu ada teman teman kalian gitu ya, kakak tingkat kalian itu yang magang di ini khususnya politik kalau saya tidak salah magang di um, sahabat muda Ganjar gitu ya salah satu paslon. Tapi dia tidak magang di partainya, tapi magang di tim suksesnya. Nah, dia kan di lapangan. Jadi apa dia berpakaian non formal, tapi rapi gitu loh. Pakaian jeans, bersepatu dan berkemeja gitu ya. Jangan mentang-mentang di lapangan, teman-teman pakai celana seenaknya, sobek-sobek, pakai kaos yang tidak sopan, gitu ya, pakai sandal, tapi mengenakan alma mater. Nah, ini kan sudah kurang sopan, gitu ya. Itu juga harus saya maksudnya. Di lapangan itu saya rasa se semasif apapun tugas kita di lapangan, sepengalaman saya itu tetap tidak ada yang namanya ketika itu waktu dalam jam bekerja itu tidak ada yang namanya pakai kaos biasa. Pasti pakai kemeja, gitu ya. Mungkin sepatu dan celananya saja yang menyesuaikan. Nah, itu juga diperhatikan. Kalau teman-teman magangnya di dalam kantor, otomatis rapi seperti pakaian kantor, celana kain, baju kemeja yang rapi, gitu ya. Kemudian mahasiswa juga harus menghindari pakaian yang terlalu longgar atau terlalu ketat, teman-teman. Khususnya yang perempuan, mohon maaf sebelumnya, banyak sekali yang eh, apa namanya, banyak sekali kasus yang menunjukkan bahwa beberapa mahasiswa magang itu berpakaian terlalu vulgar. Maksudnya berpakaian terlalu vulgar itu, misalnya roknya itu terlalu pendek. Kemudian yang biasanya berkemeja di kantor, perempuan yang biasanya roknya pendek itu kancingnya terlalu terbuka atau terlalu ketat. Nah, itu kan juga memancing perhatian yang itu sebenarnya kurang etis di dalam perusahaan. Itu juga harus diperhatikan. Dan yang selanjutnya mahasiswa disarankan menggunakan sepatu penggunaan sandal. Eh, Mahasiswa dilarang menggunakan sepatu. Disarankan menggunakan sepatu. Penggunaan sandal saat pelaksanaan kegiatan magang harus dihindari. Nah, sepatu yang dipakai itu juga harus menyesuaikan. Tidak harus pantofel, gitu ya. Boleh sneakers atau sepatu-sepatu santai yang lainnya, asal itu sesuai dengan apa namanya
kultur tempat magang, gitu ya. Tapi kalau misalnya di tempat magang itu mayoritas menggunakan pantofel ya teman-teman harus menggunakan pantofel gitu ya. Jangan tiba-tiba teman-teman datang menjadi pembeda menggunakan sepatu running gitu ya. Ya, itu kan juga tidak etis gitu. Terus yang terakhir mahasiswa harus menghindari penggunaan aksesoris dan make up yang berlebihan. Make upnya jangan terlalu ngoblong-ngoblong, yang biasa-biasa saja. Terus aksesorisnya juga demikian. Yang cowok itu kemarin ada yang menggunakan tindik di kuping kanannya aja 5 tindik di kuping kanan itu, di kuping kanan 2, di kuping kiri 2, belum gelangnya, ya belum rantai di dompetnya itu ada juga makanya kayak gitu. Nah itu kan juga sangat apa ya tidak etis gitu loh, tidak perlu ditiru ya teman-teman. Nah itu etika magang yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi teman-teman silakan persiapkan magang ini dengan baik. Yang paling penting itu ingat 3 poin yang harus teman-teman lakukan. Bayar, proposal, budal. Wis. Harus bayar terlebih dahulu. Proposalnya diselesaikan. Diselesaikan itu berarti ya selesai proposalnya, sudah dapat tanda tangan. Terus budal, terus berangkat, dapat makan. Cuman itu saja sebenarnya prosesnya magang itu, nggak ribet-ribet. Terus yang menjadi kendala mahasiswa selama ini adalah banyak yang ikut programnya. Saya tanya kemarin beberapa mahasiswa yang datang kepada saya, gupu magang belum belum dapat tempat magang, kayak khawatir nggak lulus dan lain-lain. Saya tanya, lah, mata kuliahmu di semester ini, di semester depan itu kira-kira cuma tinggal 1, Pak. Lah, kalau tinggal 1 ngapain gupu magang sebelum KRS? Kan magang reguler biasa setelah KRS kan enak, kan udah nggak ada mata kuliah, gitu tinggal saja bisa dikondisikan. Jadi sebenarnya magang sebelum KRS itu disiapkan atau diadakan oleh Kodim untuk mahasiswa yang memang mengejar atau SKS sudah cukup, namun di semester tersebut mata kuliahnya masih banyak, maka dianjurkan magang sebelum KRS. Gitu ya teman-teman. Nah magang sebelum KRS pun juga nggak yang apa ujuk-ujuk tiba-tiba daftar magang gitu saja. Yang paling penting itu sudah mendapatkan tempat mitra magang, baru kemudian bayar proposal budal. Itu ya kuncinya, bayar proposal budal. Tapi yang paling penting harus minta mitra magang dulu. Mitra magang tidak perlu apa muluk-muluk, yang penting ada kesesuaian dengan peminatan teman-teman. Misalnya contoh ada yang satu kelompok magang di apa namanya magang di salah satu partai politik gitu. Tiga-tiganya itu yang satu peminatannya new media, yang satu peminatannya PR, yang satu peminatannya politik. Itu bisa masuk ke tiga-tiganya ke partai politik itu asal bagiannya jelas tugas. Dan memang ada yang memang bagiannya itu aktivitas PR, misalnya mengclipping media, apa sih pemberitaan di media hari ini terkait kita, atau misalnya terkait media relation, hubungannya menjalin hubungan baik dengan media itu seperti apa setiapnya. Memang ada aktivitas PR di partai tersebut bisa masuk. Kemudian yang kedua media, ada yang membranding identitas partainya atau visi misi kampanye apa partainya di media sosial gitu ya. Membuat konten kreatif di YouTube dan lain-lain. Itu bisa juga new media masuk. Terus yang terakhir ada tim di dalam partai itu setiap harinya itu aktivitasnya menyusun agenda kampanye gitu ya. Eh, apa namanya bagaimana eh, cara dan proses menaikkan kredibilitas atau strategi setiap harinya dan lain-lain. Nah itu juga bisa masuk. Nah dalam satu magang itu bisa dimuati 3 mahasiswa dalam satu kelompok kan gitu teman-teman. Jadi acuannya itu bukan pedagangnya, tetapi acuannya adalah posisi dan aktivitas kalian di tempat tersebut. Gitu ya. Sekali lagi jangan terkecoh masalah itu. Terus kemarin lagi ada teman kalian yang misalnya magangnya di Suara Surabaya. Nah, sekarang kan ini yang magang di sana namanya broadcasting.
Tapi ya kita lihat dulu apa aktivitas dia di ternyata bagian sosial media spesialis. Nah, berarti dia pemintanya new media berarti bisa masuk kan gitu, nggak harus broadcast. Jadi sekali lagi perhatikan aktivitas magang kalian di sana. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa magang itu adalah kartu sakti yang hanya teman-teman miliki seumur hidup itu sekali, gitu ya. Jadi teman-teman nggak akan bisa mengajukan magang ke sebuah perusahaan selalu nanti. Nah, maka manfaatkan ini sebaik-baiknya. Cari ilmu sebaik-baiknya. Bagaimana sih real pekerjaan bidang kalian yang kalian butuh itu nantinya lulus gitu. Jangan asal-asalan saja, gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu Erlina. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf bila tersalah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau Waalaikumsalam. tanya dong, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab nanti dulu ya. Jadi kita selesaikan dulu semua materi, baru kemudian nanti sesi tanya jawabnya dimulai ya. Nanti dulu ya, teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak D terkait dengan pemaparannya terkait dengan etika magang ya, teman-teman. Sekali lagi, etika magang harap benar-benar diperhatikan karena ya tadi yang utama di dalam sebuah praktik magang itu terkait dengan bagaimana sih teman-teman itu mengelola terkait dengan profesionalisme, kemudian terkait dengan budaya kerja ya. Jadi di magang itu teman-teman belajar terkait dengan apa norma-norma yang ada di sebuah instansi atau perusahaan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan hal-hal yang lain masih beberapa saya jelaskan ya terkait pertama terkait dengan template proposal, kemudian laporan dan juga terkait dengan SIM magang ya. Akan saya singgung sedikit ya, nanti teman-teman bisa lebih dalam mempelajari terkait dengan linknya ya, seperti itu. Jadi nanti di dalam PPT ya akan saya bagikan juga materinya, akan ada format template dari proposal maupun laporan ya. Untuk proposalnya saya share bentar. Oke, teman-teman sudah terlihat ya format proposalnya. Ya, Oke, nah jadi di sini nanti akan ada teman-teman sudah ada formatnya ya di sini ya. Jadi nanti teman-teman silahkan diisi mulai ini judul magangnya apa. Kemudian kalau anggota berarti ada maksimal 3 anggota ya. Seperti itu jika individu berarti ya tulis satu aja. Kemudian ini bagian yang sering lupa ya teman-teman. Jadi di sini kalau misalkan luarannya ya tadi kan ada luarannya kan ada luaran wajib dua ya. Yang pertama tadi di kolom kiri bisa berupa artikel berita publikasi media massa ya ataupun draft jurnal dan ini ya terkait dengan HKI ya. Nah, itu berarti di luaran ini, di kolom ini disesuaikan ya, harus sesuai seperti itu. Misalkan kalau mau jurnal berarti ya jurnal dan video magang. Kalau misalkan lebih memilih publikasi artikel media massa dan video berarti ya ditulis sesuai dengan apa yang teman-teman targetkan ya di proposalnya seperti itu. Biasanya sering terlupa karena memang berbeda ya dengan semester lalu. Semester lalu luarannya hanya semester lalu hanya artikel media massa aja, tapi sekarang wajib ada artikel media massa atau jurnal atau HKI dan video magang yang berisikan satu testimoni mitra minimal seperti itu. Nah, kemudian di sini dosen pembimbing ya, teman-teman, kemudian ketua tim pengusul magang dan tanda tangan dari Kaprodi. Nah, teman-teman khusus untuk yang sebelum KRS ya. Jadi untuk dosen pembimbing ini diisi dulu nama dari koordinator magang ya, khusus yang sebelum KRS. Kalau nanti yang magang reguler yang setelah KRS ya, itu tetap nama pembimbing langsung ya, seperti itu. Kalau sudah
yang bergabung di sebelum KRS sudah paham ya, bisa mengisi nama saya Herlina Kusumaningrum atau Pak D seperti itu. Nah, kemudian di daftar isi, nah ini mohon maaf karena ada kesalahan ya, mungkin ini yang dicontoh teman-teman. Jadi kalau halaman pengesahan itu harusnya I1, daftar isi I2, kata pengantar I3, dan latar belakang pendahuluan berarti dimulai dari angka 1 ya teman-teman. Nanti saya berikan contoh yang sudah jadi dari 2 semester lalu ya. Jadi tapi jangan dicontoh di bagian luaran karena itu masih artikel aja ya. Yang lainnya sudah sesuai, hanya di bagian luaran terkait dengan luarannya berarti tadi yang seperti saya sebutkan ya. Nah, di sini teman-teman buat seperti ini daftar isinya, kemudian kata pengantarnya ya. Kalau ketua tim berarti cukup ketua tim, kalau mahasiswa individu berarti langsung tulis nama mahasiswanya. Nah, kemudian di bagian latar belakang ya, teman-teman, ini harus sesuai dengan informasi yang cukup lah ya terkait dengan proposal. Jadi jangan lagi cuma menjelaskan tentang program magang itu apa ya. Boleh dijelaskan secara singkat apa sih tujuannya magang ya. Tapi kemudian harus ditambahkan informasi, misal singkat terkait dengan sejarah dari instansi. Kemudian di dalam instansi itu program-programnya apa saja, memiliki keunggulan apa saja. Kemudian baru kekurangannya apa, ya. Setelah itu silahkan teman-teman sebutkan kalau misalkan kelompokan ya, misalkan berkelompok, kemudian ada 3 orang nih dengan peminatan yang berbeda ya. Jadi misalkan si A, misalkan Mbak Safa Jasmine, misalkan peminatan PR, kemudian ada misalkan Mas Rival, peminatan komunikasi politik, misal ya. Nah, jadi disebutkan satu-satu. Misalkan setelah menguraikan tadi ya sejarah, keunggulan, kekurangan, kemudian disebutkan bahwa misalkan mahasiswa magang terdiri dari Safa Jasmine, kemudian peminatan PR yang memiliki kompetensi misalkan penulisan naskah PR, menulis dokumen latar, kemudian membuat copywriting seperti itu. Kemudian anggota kedua, rival dengan peminatan komunikasi politik ya memiliki kompetensi di bidang misalkan manajemen kampanye ya atau misalkan branding politik. Nah, misal seperti itu. Jadi kenapa kok harus dipaparkan agar pihak penerima magang ini sudah jelas oh kompetensi apa yang dimiliki sehingga sesuai nggak sama tempat magang ya yang dituju. Jadi pertimbangan diterima tidaknya itu dari latar belakang ya dan juga nanti lebih detail ada di bagian portofolio seperti itu ya. Kemudian setelah itu jadi intinya teman-teman di sini latar belakang itu berarti harus data-data ya juga diperlukan. Misalkan data terkait instansi, penghargaannya apa aja, itu sangat dibutuhkan. Punya website apa, punya Instagram followernya berapa, ya itu ditambahkan di bagian latar belakang ya. Kemudian manfaatnya di sini ada manfaat akademis, ada praktis ya teman-teman, dan ini bisa manfaatnya dipecah menjadi 3. Misalkan manfaat untuk mahasiswa, manfaat untuk prodi ilmu komunikasi, dan manfaat untuk mitra atau instansinya seperti itu. Nah, kemudian profil peserta, portofolio ya. Nah, kebanyakan portofolionya teman-teman, bukan kebanyakan ya, ada beberapa sih, mohon maaf. Jadi ada beberapa yang portofolionya ini apa tidak sesuai antara peminatan dan portofolionya. Nah, maka teman-teman kalau misalkan memang peminatannya PR, maka ya tunjukkan portofolio teman-teman yang berkaitan dengan bidang PR ya. Seperti itu. Jadi biar yang dilamar ya, yang dimasukkan magangnya apa posisinya itu biar sesuai. Kemudian di rencana kegiatan ya, teman-teman di sini lebih bagus kalau teman-teman sudah mengetahui terkait dengan apa saja sih
kegiatan magang yang akan dilaksanakan, itu kan biasanya sudah diketahui ketika berkomunikasi secara informal dengan instansi yang menerima seperti itu ya. Jadi disesuaikan, misalkan teman-teman magangnya di agensi ya diubah ya template-nya di sini ya, bukan di bagian humasnya. Bagian yang lain berarti harus disesuaikan ya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan rencana luaran ya, teman-teman ya. Jadi rencana luarannya harus juga disebutkan sesuai dengan yang di lembar pengesahan. Ya, kalau di lembar pengesahannya publikasi artikel media massa, maka di sini juga harus sesuai seperti itu ya, teman-teman. Kemudian bagian penutup ya, teman-teman. Jadi untuk menutup proposal ini apa harapannya disebutkan seperti itu ya, bagaimana harapannya diterima seperti apa gitu. Itu untuk terkait proposalnya, dan teman-teman di sini untuk daftar pustakanya ya formatnya apa style ya, silahkan dicari apa sih format apa style itu, dan pengutipannya menggunakan Mendeley biar nggak terlewat ya, seperti itu. Nah ini kemudian untuk font dan yang lain-lain ya, Times New Roman, kanan kirinya berapa, silakan dilihat sendiri ya, teman-teman. Kemudian saya share terkait dengan laporan sebentar ya. Jadi laporan sedikit bedanya di bagian apa gitu ya. Oke, kalau yang lain-lain laporan tadi sama ya, tapi akan yang biasanya berbeda itu atau yang biasanya ini ya apa salah dalam mengisinya ya. Nah, di bagian uraian kegiatan, teman-teman, itu jadi misalkan teman-teman magang selama 30 hari ya. Di sini kan ada foto dokumentasi ya yang berbentuk landscape ya, jangan potret ya, landscape ya, wajib landscape. Uraian kegiatannya itu harus lengkap, jangan cuma misal ya di sini melakukan liputan berita, jangan gitu ya. Jadi boleh mohon tidak dicoret-coret ya, teman-teman. Nah, kemudian boleh lebih panjang ya, atau harus lebih panjang. Jadi liputannya, misalkan liputan mengenai berita tabrak lari misalkan, ya, dimulai dari proses awalnya seperti apa, kemudian mencari narasumber gimana, sampai proses unggahnya seperti apa beritanya, ya. Nah, itu berarti dalam satu hari itu apa aja yang dilakukan? Ada misalkan 3 kegiatan, ya harus ada uraiannya terkait dengan 3 kegiatan ya, bukan hanya singkat seperti itu ya. Jadi saya ingatkan lagi kalau 30 hari ya maka harus ada 30 deskripsi uraian dan ada 30 paling tidak minimal 30 foto seperti itu ya. Kadangkala ada yang mengisi nggak lengkap. Nah, itu nanti takutnya akan tidak diluluskan ya dosen pembimbing. Nah, kemudian kesesuaian teori dan praktek ya, bagaimana terkait dengan hal-hal yang sudah dipelajari dan terkait dengan ini ya, teman-teman ya, bagaimana teman-teman secara praktiknya, misal ya, oh di dalam teori misalkan jurnalistik itu narasumber itu harus dari berbagai narasumber ya, atau ada ini ya, ada keseimbangan narasumber gitu ya dari berbagai pihak. Kok ternyata di tempat magang kok cuma satu narasumber saja ya yang eh, apa yang diliput dalam sebuah berita. Nah, berarti itu ada kekurangan dan itu bisa menjadi saran perbaikan ya untuk instansi tempat-tempat untuk media tempat-tempat magang teman-teman seperti itu. Keunggulan dan yang lain-lain itu sudah sama sih seperti yang tadi ya. Dan saya ingatkan kembali daftar pustaka itu sifatnya wajib ya, karena banyak sekali yang tidak ada daftar pustakanya. Nah, itu dipertanyakan karena ini juga adalah eh, karya magang itu adalah juga karya ilmiah yang harus memenuhi standar ilmiah. Seperti itu. Kemudian saya ingatkan bahwa di sini nanti teman-teman itu wajib di lampiran ya ada transkrip nilai mahasiswa, kemudian ada lembar penilaian dari instansi, nanti ada formnya, lembar presensi, jadi
setiap mahasiswa itu setiap hari harus mengisi presensi ya di tempat magang dan ditandatangani oleh eh, koordinator magang tempat teman-teman berada seperti itu. Kemudian lembar bimbingan ya itu minimal 4 kali ya disertakan. Kemudian lampirannya luaran. Jadi lampirannya ini full ya teman-teman ya, artikel ilmiah misalkan teks publikasinya, press release-nya seperti apa itu dilampirkan seperti itu. Oke, itu terkait dengan em, laporannya ya teman-teman. Ini sekaligus saya tampilkan sebentar ya terkait dengan untuk mengakses SIM magang ya. Teman-teman sudah pernah mengakses SIM magang? Yang belum pernah ya. Jadi teman-teman di sini SIM magang teman-teman seluruh mahasiswa magang ya, baik nanti yang sebelum KRS maupun yang magang setelah KRS itu wajib melaporkan semua aktivitas magangnya di SIM magang komunikasi untak sby.ac.id. Dan ini untuk masuk ya teman-teman, passwordnya gunakan NBI teman-teman, seperti itu untuk masuk. Ya, ini saya rada singkat aja karena udah malam. Kemudian login ya teman-teman. Dan di sini ada pilih mahasiswa ya. Nah, nanti kalau periode magang sudah berjalan, ini kan ada status periode, tanggal, jenis waktu ya. Nanti kalau sudah saya inputkan, misalkan jadwal unggah judul, nanti akan ada tampilan waktunya. Misalkan waktunya terakhir tanggal 25 misalkan Agustus gitu ya. Nanti akan ada waktunya di sini. Jadi teman-teman selain lihat dari timeline, nanti tentu akan ada grupnya ya, yang grup magang reguler seperti itu. Nah, kemudian menu-menunya di sini ada upload pembayaran ya. Yang pertama kali teman-teman lakukan adalah upload pembayaran. Kemudian setelah upload pembayaran nanti input judul dulu, baru unggah proposal ya, dan nanti sidang seperti itu. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya akan saya buatkan panduannya ya terkait dengan bagaimana unggah di magang ya, di SIM magang seperti itu. Yang jelas ini teman-teman aksesnya di sini ya, dan tadi menggunakan NBI untuk mengaksesnya seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan info ya untuk tenggat-tenggatnya. Karena ada beberapa kasus yang meskipun sudah sidang magang ya, tapi karena tidak unggah di SIM yang tidak terrekod, nah maka harus mengulang di semester depan karena tidak mengikuti informasi di grup ya, sehingga ketinggalan. Seperti itu teman-teman terkait dengan informasi magang. Kemudian saya juga menambahkan ya teman-teman bahwa untuk semester 7, tadi seperti yang disampaikan Pak D, untuk sebelum KRS ini mengakomodir ya terkait dengan teman-teman yang masih punya mata kuliah, masih menempuh ya. Nah, tapi dengan catatan ya teman-teman bahwa semester 7 berarti kalau magang sebelum KRS, periodenya harus yang minimal, artinya yang 1 bulan. Karena kalau misalkan periodenya sampai 3 bulan, nanti kan bertabrakan ya dengan jadwal kuliah. Yang itu saya sebagai koordinator magang ya sangat tidak menyarankan kalau teman-teman masih punya mata kuliah terus sampai izin gara-gara magang. Nah, itu sangat harus dihindari ya. Jadi cukup pilih yang 1 bulan aja yang sebelum KRS. Sebelum itu, kalau semester 7. Kalau semester 8 baru aman kalau sudah tidak ada mata kuliah lagi yang ditempuh seperti itu ya. Oke, itu aja teman-teman. Silahkan barangkali ada pertanyaan ya terkait dengan magangnya. Silahkan. Boleh sambil ditulis di kolom chat juga boleh, biar sambil ini ya mendengarkan dan ada yang bertanya nanti bisa saya bacakan. Oke, Mbak Korida, silahkan Mbak. Permisi, Bu. Ya, Selamat malam. silakan. Selamat malam. Begini, Bu, saya mau nanya. Kan misal, kan kita udah ngisi Gform nih.
G-Form sebelum KRS. Ya. Terus kan awalnya berkelompok, tapi Mm-mm. tiba-tiba ada kepikiran mau individu. Itu apakah harus mengulang misi G-Form-nya, apakah gitu, Bu? Oke, nah, jadi ini mungkin kalau Mbak Khalida ya nggak apa-apa ya karena, tapi jangan nggak boleh tiba-tiba ya sebenarnya ya. Jadi kalau mengisi mau berkelompok ataupun mau individu itu harus difikirkan matang-matang. Karena kan misalkan saya koordinator sudah memplotkan ya, terus kemudian diubah lagi. Nah itu kan istilahnya ya harus mengulang kembali pekerjaan. Nah maka ini saya perbolehkan, tapi harus alasannya yang kuat. Ya, artinya misalkan karena di tempat magangnya mungkin tidak sesuai dengan peminatan, itu baru boleh. Nah, tapi kalau misalkan tiba-tiba berubah pikiran, ya mohon maaf ya. Maksudnya karena ya sudah harus diplot dan yang lain-lain ya, seperti itu. Jadi kalau ada alasan yang kuat, ya itu bisa nanti konsultasi baik ke Pak D maupun ke saya ya. Jadi koordinator magang itu saya dan Pak D. Jadi boleh ke saya ataupun ke Pak D ya. Mungkin teman-teman kemarin ada yang ini ya konsultasi ke Pak D, oh saya ke Bu Herlina aja. Enggak, sama aja ya. Jadi ke saya ataupun ke Pak D kalau misalkan alasan teman-teman kuat ya terkait perpindahannya diperbolehkan. Tapi kalau hanya berubah pikiran, mohon maaf ya, karena kita tugasnya banyak, jadi jangan sampai dipikirkan matang-matang mau kelompok ataupun individu. Ya, seperti itu. Oke, Mbak Korea. Bu, satu pertanyaan lagi, Bu. Kalau Oke. misalnya dari pihak pihak yang mau kita tuju magangnya itu sampai sekarang belum memberi informasi terkait diterimanya, itu bagaimana ya, Bu? Kan ini waktu buat yang sebelum KRS-nya kan ini udah mau habis ya, Bu. S1 ya. Takutnya Oke. takutnya kadang soalnya dari yang saya mau tuju itu juga belum ada informasi sama sekali gitu, Bu, terkait Oke. ACC-nya gitu. Ya, nah baik. Yang pertama, Mbak Florida harus kontak ya. Dan kalau bisa, kalau misalkan kalau teman-teman kemarin yang sebelum KRS itu datang ke instansinya, gitu. Artinya kalau ke instansi langsung itu kan lebih jelas ya. Misal ada salah satu contoh ke instansinya ternyata slotnya baru ada November gitu ya. Nah maka Mbak juga bisa loh ya. Misalkan minta informasi Bu. Ada tempat magang yang direkomendasikan nggak? Karena saya kan juga ada listnya ya, gitu bisa. Jadi kalau belum dibalas sampai saat ini, pertama kontak secara CP ya, kontak WA kalau ada, email. Kalau nggak ada, masih sehari misal langsung datang ke tempatnya ya. Seperti itu bagaimana memperjelas terkait dengan apakah di ACC atau ditolak ya. Karena memang kalau mengajukan magang itu kan jangan sampai bersamaan. Misalkan teman-teman mengajukan beberapa tempat ya itu jangan. Jadi nunggu ditolak dulu harus seperti itu, ya. Gitu. Terima kasih, Bu Erlina. Oke, sama-sama. Ibu permisi. Oke, baik. Siapa nih? Ya, Silakan. ini Putri Enti, Bu. Oke, Putri Mbak Enti. Putri Ya. Enti. Oke, silakan, Mbak. Ya, Bu, mau tanya untuk terkait masalah pengesahan tanda tangan itu kan itu gimana, Bu? Kan saya posisinya masih di luar kota. Iya, Nah, itu oke. bagaimana, Bu? Apakah boleh Nah, diwakilkan? individu ya, Mbak ya kemarin Ya. ya. Iya. Nah, kalau individu ya, karena kalau proposal itu kan ada revisi dan yang lain-lain ya. Sepanjang teman yang Mbak Putri Anti titipin ini tidak merasa keberatan ya, artinya berarti ketika itu nanti ada revisi dan yang lain-lain disampaikannya kan kepada teman Mbak Putri ya. Sepanjang temannya tidak masalah, nanti karena kalau laporan ya ada tidak kesesuaian, laporan proposal itu kan harus direvisi. Nah, seperti itu boleh. Seperti itu karena di luar kota ya. Tapi kemudian juga nanti disertakan ya bukti-buktinya kalau Mbak memang masih di luar kota dan kemarin sudah menyampaikan ya urusannya apa seperti itu ya. Iya, baik. Terus untuk maaf, Bu, untuk minta tanda tangannya itu maksimalnya kapan ya, Bu? Dan apakah Ini boleh aku sebelum ganti KRS instansi atau sebelum KRS atau yang KRS? ini sebelum KRS atau yang setelah KRS, Mbak Putri?
Sebelum Halo, KRS, Bu. sebelum Halo, KRS. halo. Nah, harusnya secepat mungkin Mbak besok itu Pak D ada. Oh gitu ya, Bu ya. Ya, Bu, karena kalau kan nanti FISIP dan juga dosen-dosen kan akan ada gathering ya keluar kota ya di hari Rabu sampai Jumat ya kalau nggak salah. Ya, sampai Jumat. Jadi harus besok pagi kalau mau cepet. Kalau enggak harus minggu depannya seperti itu. oh sorry Bu, kalau semisalnya untuk KRS-nya nggak kekejar terus ganti di program magang reguler itu apakah bisa, Bu? Bisa, tapi ini dulu ya karena kan sudah Mbak udah masuk list ya. Sudah masuk list plotting Iya, saya ya. Jadi iya. diminta diselesaikan segera mungkin proposalnya seperti itu. Oke, Oke. satu lagi boleh nggak, Bu? Oke, Ini silakan. untuk yang tercantum di proposal yang saya kirim di Google Form itu instansinya apa ya di PLN terus misalnya. Tapi kalau misalnya aku mau ganti instansi gitu gimana, Bu? Ya, Eh ini tadi ya, silahkan diuraikan alasannya mengapa ganti gitu ya. Kalau alasannya cukup kuat ya, maka akan kami pertimbangkan seperti itu. oh gitu. Soalnya maksudnya itu kan saya kan juga bekerja, tapi maksudnya Iya. saya ganti ke instansi tempat saya bekerja sendiri seperti itu, Bu. Nah, Rencananya maksudnya seperti kalau kalau itu kita harus lihat proposalnya. Tadi ya Mbak ya. Jadi yang penting adalah melihat aktivitas magangnya apakah sesuai dengan peminatan. Kalau nanti nggak oh, sesuai ya bisa ditolak. Kalau sudah sesuai gitu ya, eh, berarti alasannya apa kemarin kok milih ini terus pindah. Nah, itu yang harus kuat. Karena nanti kalau pindah-pindah terus yang bingung koordinator magangnya ya saya sama Pak D nanti. Ya, seperti itu ya Mbak ya. ya baik, Bu. Oke, Eh, baik. satu Sambil lagi, saya Bu, lihat boleh kolom chat, di kolom chat ya, Mbak, biar oh yang gitu. lain ini ya. Ya, Ya, baik-baik. oke. Monggo Pak Dey, mungkin Pak Dey berkenan untuk menjawab yang di kolom chat. Halo, Assalamualaikum Pak Dey. Ya, halo Berlina. Oke, Pak Dey. Silahkan Pak Dey Nah, di ini kolom yang chat. ditanya Bu semua katanya. Izin bertanya Bu gitu. Yang Bu Erlina berarti. Bapak, Pak Dey. Oke, Dinda, izin bertanya Bu, untuk magang yang sebelum KRS, apa perlu upload di SIM magang juga? Nah, itu kan sudah dijelaskan tadi timelinenya oleh Bu Erlina. Pasti nanti setelah proposal sudah di ACC semua, nanti akan ada pengumuman lebih lanjut untuk upload di SIM magang. Jadi tolong dipantau terus grupnya, gitu. Atau nanti bisa melihat timeline yang akan di-share oleh Bu Erlina yang di PPT tadi ya, Bu Erlina ya? Ya, Seperti benar itu, Pak. Dinda. Oke, untuk Estefania, Bu izin tanya, di instansi saya hari Sabtu Minggu libur untuk menggenapi 30 hari itu gimana ya Bu? Terima kasih. Ya, genapi di selain hari Sabtu Minggu, kan gitu. Gimana ini maksudnya? Kan magang kamu kan Senin sampai Jumat, kata kita, Estefania. Nah, itu kan berarti magangnya itu tidak gantung pada 4 minggu, teman-teman. Ini untuk teman-teman semua ya. Jadi 30 hari. Jadi kalau misalnya 1 minggu libur ya berarti dikenapinya di Senin Selasa gitu, gitu ya Stefania. Selanjutnya rival Agil lah. Ini kok kayak saya kayak radio gitu ya. Rival Agil untuk instansi yang sudah terafiliasi dengan MBKM apakah bisa ditembus magang mandiri sebelum KRS? Jika tidak bisa, apa alasannya Bu? Soalnya dari pihak instansi tersebut diperlukan. Terima kasih. Nah, untuk MBKM ini sebenarnya ke Gunara itu ya. Tapi untuk ini jawabannya memang tidak bisa, teman-teman. Karena kerjasamanya itu berbeda. Nanti ada khusus ya. Kalau mau yang di instansi, ya berarti ya harus ambil MBKM lagi, otomatis kayak gitu ya. Itu ya, Berlina ya. Iya, mungkin ini apakah yang Nah, ditanyakan tuh ya. GTV nggak sih? Kalau barangkali yang ditanyakan GTV, itu coba saya konfirmasi besok ya, karena memang belum deal ya terkait dengan MBKM yang di GTV. Oh, rival lagi. Ekoton. Oh, kalau Ekoton sudah pasti tidak diperkenankan, Mas, karena Iya, MBKM tidak untuk diperkenankan. kerjasamanya, Ya, Mas Rival. oke. Eh, yang untuk Alphonse Eric, ya.
Bu, izin bertanya, untuk bimbingan proposal apa bisa dilakukan secara online ya, Bu? Karena sekarang saya posisinya sedang di Flores, tidak di Surabaya. Saran saya, Erik, silahkan dibuat proposalnya dan di print, dititipkan kepada temanmu, gitu ya. Jadi saya menerima proposal secara utuh, benar-benar nanti saya tanda tangani melalui teman kamu, gitu ya. Tapi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Bu Erlia tadi sama bukti, kirim bukti bahwa kamu sedang di luar kota, gitu ya. Sedang di dan memang benar-benar nggak bisa ke Surabaya. Itu silakan dicatat, gitu ya. Apakah suara saya putus-putus, Bu Erlia? Sudah terdengar, Pak. Oke. Nah, Stefania, maaf Pak suaranya putus-putus. Tadi Stefania bahwa kalau kamu magang Sabtu Minggu libur, ya digenapinya di Senin Selasa gitu ya. Pokoknya sampai 30 hari gitu. Gitu loh. Jadi tidak ada masalah gitu. Itu ya. Kevin. Pak saya mau mengkonfirmasi lagi. Jadi dalam satu proposal magang, anggota kelompok tidak harus sama peminatannya. Jadi beda peminatan dan satu kelompok diperbolehkan. Sangat boleh, tidak apa-apa. Malah itu sangat bagus gitu loh. Jadi satu satu instansi atau satu mitra perusahaan itu bisa melihat tiga. Oh ya ternyata Masuk Untak Surabaya itu benar-benar memiliki tiga kemampuan atau tiga prodi peminatan yang memang benar-benar kompeten kan gitu. Itu malah bagus gitu loh. Tapi di proposalnya di bab 3 atau 4 tadi saya lupa, itu harus dideskripsikan relevansi atau peminatan sesuai dengan kegiatan magang itu harus dijelaskan berparagraf-paragraf gitu ya. Jadi kemampuan dalam new media misalnya, kemampuan dalam public relation atau human relation, terus kemampuan dalam apalagi dari tiga peminatan itu dideskripsikan di bab itu, di poin itu. Gitu ya, Kevin ya. Nah, rival lagi Lekoton jawabannya tidak bisa ya. Rival tidak bisa. Jadi silahkan cari tempat yang lain. Kalau misalnya tetap kepingin di proyek kemanusiaan itu banyak kok. Dari proyek kemanusiaan banyak banget. Nanti bisa kamu datang ke kampus, kita ngobrol-ngobrol, saya berikan beberapa opsi gitu ya. Jadi proyek kemanusiaan itu kan tidak hanya bergerak di sampah gitu ya. Ada yang eh, banyak opsinya. Nanti kalau misalnya kamu mau gitu ya. Terus ini Muhammad Ilham. Iya, tak Ilham ini. Selamat malam Pak, izin bertanya. Saya ada perubahan tujuan instansi magang dari yang A ke B, Pak. Sebab alasan perpindahan tersebut dikarenakan slot magang di instansi A sudah penuh untuk bulan depan. Terima kasih. Ya, silahkan. Tapi kalau kamu ambilnya magang sebelum KRS, ya berarti maksimal besok gitu loh. Kamu harus deal dengan kepada siapa kamu magang gitu, atau kemana kamu magang. Dan dealnya itu apabila proposalmu sudah mendapat tanda tangan, misalnya ke Bu Erlina tadi pagi sudah ditandatangani, ya berarti kamu harus ke Bu Erlina. Tapi saya sarankan teman-teman, kalau misalnya tidak ada permasalahan-permasalahan dari mitra gitu ya, penolakan atau penuh atau masalah lain yang benar-benar urgent, jangan pindah gitu ya. Karena itu akan mempersulit eh, pengurus atau koordinator magang. Karena kan ini banyak banget yang program magang di semester ini. Gitu ya. Nah, Andri, izin bertanya Pak, untuk pemindahan instansi apakah bisa minta tanda tangan besok? Alasan untuk pindah dikarenakan hasil seleksi baru keluar di bulan Agustus dan tanggalnya belum diberi kepastian itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, pindah saja nggak apa-apa. Asal masih apa ya namanya ya? Maksimal sebelum Agustus ini proposal teman-teman sudah mendapatkan tanda tangan dari koordinator. Gitu ya. Jadi berarti otomatis kan besok ya, atau Senin Selasa, itu kesempatan terakhir, Senin Selasa depan. Itu kan masih tanggal 1-2 kalau saya tidak salah. Sorry, 30-31 ya. Iya, tang 30-31 benar, Senin Selasa depan. Nah, itu terakhir teman-teman. Karena logikanya magang sebelum KRS itu adalah kan 1 bulan atau 30 hari. Sedangkan masuk perkuliahan itu tanggal 5 atau tanggal 4 kalau nggak salah. Maka dalam 1 minggu ini sampai Senin Selasa depan itu teman-teman masih punya waktu untuk menyelesaikan proposal sekaligus untuk ini mendapatkan tanda tangan persetujuan proposal dari eh, koordinator magang. Dan jangan lupa bayar, bayar rek.
banyak teman-teman yang ternyata membuat proposal tapi di list pembayaran tidak ada. Nah, ini kan mengecoh gitu ya. Ingat rumusnya, bayar proposal budal. Ojo proposal budal sih, bayar carry. Ini kan membingungi gitu ya, membingungi prodi nantinya. Gitu, Andri. Nggak apa-apa, silahkan. Asal dalam besok atau 1 minggu ini sudah deal. Gimana? Dan tidak ada perubahan lagi. Safa, maaf Pak, digenapin di Senin dan Selasa itu maksudnya gimana ya Pak? Ini kan magangmu kan yang 30 hari itu kan, Sabtu Minggu libur. Saya kira semua instansi 1 minggu kan libur. Ngitungnya itu ya 30 hari gitu loh. Berarti kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu kan 5 hari. Ya kan, berarti 5 kali 6. Berarti 6 minggu kan kalian magang. Gitu kan teman-teman logikanya. Karena Sabtu Minggu libur. Bisa dimengerti ya teman-teman ya? Oke. Izin melanjutkan Pak, dari pihak instansi Mitra B sudah di ACC untuk magang bulan depan. Dan juga terkait tanda tangan basah untuk besok Pak D, apakah bisa? Terima kasih. Bisa, silahkan temui saya di ruang F201 jam 8 sampai jam 4 gitu ya. Mungkin saya akan ada urusan di jam 10 sampai jam 12. Tapi selebihnya selain jam 10 sampai jam 12 besok saya ada di F201 mulai jam 8. Silahkan. Jeffrey Nurdiansyah. Wah, baik. Terakhir ini ya, izin bertanya Pak D, untuk pengisian G-form pengajuan surat pengantar, di situ ada upload proposal magang. Apakah proposal yang diupload harus sudah ditandatangani ya Pak? Harusnya iya teman-teman. Itu loh. Itu kan untuk pemeriksaan. Itu untuk memastikan bahwa tanda tangan kami, koordinator magang itu tidak hanya memastikan proposal teman-teman benar, tetapi juga memastikan apakah teman-teman sudah melakukan prosedur pembayaran gitu loh. Jadi harus sudah ada tanda tangannya. Gitu. Iya, mungkin Izin sambil bertanya lagi Pak, menambahkan Pak untuk D. pengisian link juga. Halo Pak D, Silakan mungkin Bu sambil Rina. menambahkan ya. Jadi teman-teman mungkin sudah ada yang belum mendapatkan tanda tangan koordinator dan dari Kaprodi, tapi sudah mendapatkan surat pengantar ya. Jadi teman-teman mungkin tadi ada yang chat juga ya, oh bisa kok ketuanya aja terus dapat surat pengantar ya. Bisa secara ini ya, secara teman-teman, tapi kan sudah dikasih tahu ya bahwa itu tidak sesuai prosedur ya teman-teman dan list yang sudah mendapatkan tanda tangan saya dan Pak Insan ya itu saya ada listnya gitu ya. Jadi ketika teman-teman tidak ada di list itu ya teman-teman berarti ya teman-teman ini belum memenuhi ya. Karena apa? Kenapa kok perlu dicek koordinator sama ini ya Kaprodi? Karena beberapa proposal itu banyak yang misalkan tidak sesuai ya baik dari format maupun dari kontennya. Nah, kalau misalkan ya proposal teman-teman lolos tapi misal ya dengan konten yang misalkan tidak memenuhi standar ya. Pertama, itu akan menjadi bumerang di teman-teman sendiri secara individu. Yang kedua ya secara instansi ya atau prodi, nama baik prodi, nah itu akan dipengaruhi juga dari situ. Ini baru proposal ya. Maka saya menyarankan sekali ya mewajibkan ya teman-teman agar mematuhi sesuai dengan yang disarankan oleh koordinator magang ya. Ini mungkin ada ini ya kekurang telitian mungkin dari ini ya terkait administrasi sehingga belum ada tanda tangannya kok sudah dapat surat pengantar. Nah, nanti kami akan mengingatkan, tapi saya ingatkan teman-teman, niat yang baik untuk magang dimulai dari niat dan prosedur yang sesuai ya, seperti itu ya. Jangan karena ada kelemahan dari sistem kemudian teman-teman justru membuat ini itu semakin alah bisa kok kayak gitu ya. Jadi belajar dari sini ya kita sama-sama ini ya teman-teman untuk berusaha yang baik ya dalam memulai magang seperti itu. Oke, saya lanjutkan Bu Rina. Silahkan Pak D. Ya. Izin bertanya lagi Pak, izin bertanya lagi Pak, untuk pengisian link G-form, apakah perlu diisi lagi Pak? Tidak perlu. Ya, Andri tidak perlu mengisi G-form lagi karena nanti urusannya kamu proposalnya dengan koordinator, dengan saya saja. Karena kamu kan sedang ngirim G-form. G-form itu adalah
apa ya, eh, gerbang awal pendaftaran gitu ya, Bu Erlina. Jadi tapi kalau sudah dipastikan terkonfirmasi ada pembayarannya, proposalnya jelas, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk perubahan tempat magang, nanti silakan kamu dengan koordinator magang yang ini berkomunikasi gitu ya. Gitu ya Andrea. Ya. Kemudian Bu izin bertanya, surat pengantar jadinya berapa hari ya Bu? Soalnya tadi Bu Erlina bilang ada acara surat pengantar itu biasanya 2 hari ya teman-teman. Karena sekarang itu di TU fakultas itu juga lagi sibuk mengurusi masalah wisuda dan yudisium. Jadi teman-teman eh, silakan atur timeline waktunya gitu ya. Jadi ya memang harus acuannya itu di proposal gitu. Proposalnya harus jadi terlebih dahulu baru ke surat pengantar. Minimal itu 2 hari, teman. Gitu ya. Jadi jangan berharap 1 hari jadi pagi ke TU terus sore ngupui ke sana, wah itu malah jadi ini jadi bumerang ke teman-teman semua. Izin Pak, jadi yang sudah ditandatangani dan sudah dapat surat pengantar harus isi G-form ulang ya Pak. Iya, gitu ya teman-teman. Karena kan eh, proposal kalian kan istilah tidak legal gitu ya. Dan surat pengantarnya juga eh, apa namanya tidak melalui prosedur yang legal. Tuh. Gitu ya, Berlina tadi ya. Nah, Bella, izin bertanya Pak, apabila belum mendapat Gmail, maksudnya apa? Sampai besok, bagaimana ya Pak? Tetap ditunggu. Oh, untuk mitranya, tak ini maksudnya, belum mendapatkan konfirmasi terkait mitra. Ini tuh teman-teman sendiri ya yang bisa menentukan. Karena silahkan dikira-kira sendiri dalam waktu 1 minggu ke depan, sampai Senin Selasa depan itu kira-kira ada kepastian nggak dari mitra? Kalau tidak ada kepastian, silakan segera cari mitra lain, gitu loh. Eman kalau teman-teman nunggu ternyata nggak bisa, kan gitu. Ya ini sebenarnya kalau saya baru ingat Putri Enti tadi kan kalau nggak salah kelas malam ya. Nah misalnya kalau nggak bisa diterima di magang sebelum KRS, sebenarnya kalau magang waktu KRS kan setelah KRS kan juga nggak apa-apa, magang reguler biasa kan gitu. Karena perkuliahannya juga malam. Oke, gede. Izin bertanya Pak, proposal saya sudah ditandatangani, tapi yang saya upload di Gform belum ada tanda tangan. Apakah bisa ACC ya Pak? Terima kasih. Ini ditandatangani siapa proposalnya gede ini? Bu Erlina. Pak Oke, Hamim, Pak. nah Mas Gede, Oke, jadi yang pertama iya. itu kan yang sebelum KRS ya, itu kan mengunggah ini ya proposal tanpa tanda tangan ini ya pembimbing maupun ini ya maupun Kaprodi. Nah, setelah itu setelah itu kemudian baru menemui dari koordinator untuk konsultasi apakah sudah benar atau enggak. Nah, kalau sudah benar langsung di ACC, kalau belum benar berarti direvisi. Nah, untuk proses ini harus datang ya. Kalau untuk minta tanda tangan setelah unggah itu kan harus datang dulu. Ya, seperti itu. Bukan unggah terus tiba-tiba kita meng-ACC enggak ya harus menemui dulu seperti itu Mas Gede. Bu, sorry Bu. Iya, suaranya rada. Saya udah jelas. Iya, sudah. Sebelumnya kan sebelum ada kegiatan Zoom meeting ini kan saya kan sudah minta tanda tangan dulu Bu ke Pak Hamim. Hah? Hah? Amin. Iya, dosen Hmm, dosen Oh, pembimbing saya sebentar, sebelumnya. sebentar. Sebentar, gede. Kamu ini kan perpanjangan dari magangnya semester kemarin kan? Iya Pak, Kamu instansi hmm, tempat magangmu sama atau bagaimana? berbeda Pak, nah, ini beda tempat Pak. berbeda. Oh, nah, ini Harusnya beda yang lewat ini. Yang koordinator. Harusnya kalau berbeda ya itu lewat koordinator dulu, baru nanti apakah tetap Pak Hamim atau enggak kan koordinator yang menentukan, Mas. Kan enggak terus-terus Pak Hamim. Kan belum di ini, belum didistribusikan. Berarti ini saya membuat laporan baru lagi ya.
Lah Atau saya kalau tempatnya beda kan iya seperti itu. Atau kalau kasusnya Mas Gede ini baiknya langsung ketemu aja Mas. Karena kan iya ini ya berbeda dengan yang lain. Iya kan? iya Ibu. Saya di tempat institusinya udah diterima saya. Oke. Jadi mungkin nanti bisa ini ya langsung konsultasi aja ya Mas Gede ya karena kasusnya berbeda ya untuk Mas Gede ya. Baik Bu. Oke. Baik. Sampai mana Pak De? Iya, ini ya teman-teman, kita selesaikan sampai jam 9 ya, Empat. teman-teman. Iya. Jadi masih ada waktu 8 menit lagi. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Saya lanjutkan dari Dinda. Ingin bertanya, kalau proposal saya sudah ditandatangani, tapi periode magangnya itu ada salah karena hanya 30 hari kerja. Berarti saya upload PDF di surat pengantarnya perlu direvisi atau yang belum sebelumnya saja. Jadi berarti kalau proposal saya, ini gimana maksudnya Berlina? Oke, kalau mungkin ya, mungkin tangkapan saya ya, Pak De. Ini kalau di surat pengantarnya nggak apa-apa, nggak usah. Tapi nanti dikomunikasikan ke instansinya ya, bahwa magangnya di tempat di komunikasi itu minimal 30 hari kerja. Mungkin ini ya, tidak sampai 30 hari kerja gitu ya maksudnya ya. Karena kan nanti minta surat pengantar lagi kan memakan waktu. Nah, cukup dikomunikasikan kepada koordinator yang membimbing di tempat magang bahwa Pak, bahwa saya minimal itu 30 hari kerja seperti itu. Berarti buat yang surat pengantarnya itu Bu yang Mm-mm, dari link Gform itu kan harus yang udah di ACC itu ya Bu. Nah berarti saya mm-mm. pakai yang udah di ACC nggak apa-apa ya Bu ya. Iya, Nanti nggak tinggal apa-apa. saya bikin laporannya tinggal Dikomunikasikan, kita iya, lagi aja. benar. Iya, yang penting Baik-baik Bu. dikomunikasikan pasti bisa. Maksudnya jangan sampai lupa, maksudnya Pak, saya minimal harus 30 hari kerja kayak gitu. Nggak apa-apa, nanti di laporannya yang diubah ya, seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, yang lainnya barangkali masih ada waktu 6 menit. Kalau tidak ada, biar kami akhiri. Oh, ada langsung. Lodi Putra, izin bertanya Pak, apabila dari pihak instansi memang meng-ACC untuk magang di bulan pertengahan Agustus, itu masuk magang reguler atau sebelum KRS? Jadi teman-teman magang sebelum KRS itu magang yang dilakukan tidak menyentuh perkuliahan. Ya, ingat-ingat teman-teman, kuncinya itu tidak mengambil jatah perkuliahan. Kalau misalnya Lodi Putra ini, mana Lodi? Silakan bersuara. Iya, kamu semester depan ini tinggal berapa mata kuliah? Coba sepertinya. Haro, Rodi, berapa? Sudah semua, Pak. Haro, Rodi. Kalau mata kuliahmu masih banyak, gitu ya. Kalau mata kuliahmu masih banyak, saya sarankan cari mitra lain, tempat magang lain. Tapi kalau mata kuliahmu masih tinggal satu, gitu ya, itu ya silahkan magang nggak apa-apa. Nanti masuk formatnya magang sebelum KRS, gitu ya. Tapi kamu ngurus-ngurus proposalnya itu sudah mulai dari sekarang gitu karena ditutupnya itu akhir Juli ini proposal dan pendaftaran magang sebelum KRS gitu. Kalau pelaksanaan magangmu di pertengahan Agustus ya silakan nggak apa-apa. Tapi asal catatannya tadi proposalmu sudah ACC sebelum bulan Agustus dan di semester depan memang tinggal satu mata kuliahmu. Tapi kalau mata kuliah masih banyak, masih 4 atau 3 atau seterusnya itu silahkan cari mitra lain saran saya. Itu ya lo dia. Baik, Pak. M. Terima Alif, kasih. izin bertanya Pak. Berarti kita setelah proposal kita di ACC dan sudah dapat surat pengantar, kita upload di Google Form lagi ya, Pak atau Bu. Terima kasih. Nggak perlu. Jadi langsung ke tempat magang aja, ajukan proposal dan surat pengantarmu. Nanti proposal itu akan diunggah di SIM magang. Kapan ngunggahnya? Nanti silakan dilihat di timeline PPT yang dijelaskan Bu Erna tadi. Nanti akan di-share PPT-nya, gitu ya. Atau pantau terus grupnya.
Pasti akan ada pengumuman. Jangan sampai ini. Jadi nggak perlu di G-form lagi teman-teman. Tapi nanti akan diunggah di Simagang proposalnya. Gitu. Bella Firmawan, Pak, maksud saya email balasan setelah mengisi G-form. Jika belum ada notifikasi balasan sampai besok bagaimana ya Pak? Harus tetap menunggu atau bagaimana Pak? Karena tadi Bu Erlina menyampaikan bahwa dosen-dosen sedang mengadakan gathering sampai hari Jumat. Jadi takut terlalu lama. Sedangkan tanggal 31 saya sudah mulai magang. Hmm. Ini besok nggak bisa dah, Bella? Karena nanti kemarin kan Jumat itu kan sudah ada saya, ya kan, Pak Detus hari ini tadi sudah saya juga. Jadi kalau Mbak Bella menyimak grup di sebelum KRS, harusnya bisa memanfaatkan di hari Jumat dan hari ini harusnya. Kayak gitu. Simal besok ketemu sama Pak D. Oke, terakhir. Mohon maaf Pak D. Apa ini? Membenarkan Bella. Itu G-form pengajuan surat pengantar Pak. Oh, surat pengantar, tak? Oh, Surat pengen. pengantar harusnya kalau kamu mengajukan tadi, gitu ya, silahkan di ini, silahkan di apa? Dikonfirmasi besok sore atau besok siang, gitu ya. Kalau kamu sudah mengajukan tadi ya, atau Jumat, gitu. Atau kalau misalnya kamu baru mengajukan eh, besok gitu ya, kemungkinan besar Jumat itu TU buka tapi nggak sampai sehari full. Nah, itu juga kejar-kejaran. Tapi ya gimana lagi kalau mau 31 kamu mau berangkat magang berarti ya surat pengantarnya menyusul, coba lobby mitranya gitu. Gitu ya Jeffrey dan Bella. Ini G-form surat pengantar ternyata. Saya pikir G-form apa? Aul, Aul, mohon maaf Pak, saya sudah mengajukan proposal kepada mitra pada tanggal 31 Juli. Sudah mulai magang. Namun kata mitranya tergantung dari sananya. Bisa pertengahan Agustus, bisa juga tanggal 31 Juli. Nah, jika kemungkinan terburuk saya mau magang pertengahan Agustus, bagaimana Pak? Apakah tetap saya lakukan atau mulai sekarang saya cari mitra lain karena status saya masih digantung. Berarti ini Pak, terima kasih. Oke, Aul, digantung itu nggak enak. Cari mitra lain saja. Karena mata kuliahmu masih banyak kan semester depan, masih 4 kalau nggak salah. Yang angkatan kamu, Resa dan lain-lain itu. Silakan cari mitra lain saja, saran saya, gitu ya. Iya Pak, 5 atau 4 Maret. Lah, iya, makanya cari mata kuliah, cari mitra lain aja. Takutnya kalau pertengahan Agustus, iya kalau diterima lah, kalau tidak, gitu lah, malah semakin gantung lagi, gitu loh. Makanya cari mitra lain aja. Gitu ya, teman-teman. Waktu sudah menunjukkan pukul 8.59 gitu ya. Diakhiri ya Bu Berlina ya dan teman-teman semua mohon maaf bila ada salah kata, apabila ada pertanyaan atau apa namanya ketidakpahaman bisa tanyakan saya besok waktu ketemu atau di grup gitu ya. Tapi sabar karena saya juga Bu Erna banyak kesibukan juga akhir-akhir ini jadi mohon bersabar bila tidak ada balasan gitu ya. Nanti silakan dikonfirmasikan di grup saja. Mohon maaf itu dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Erlina. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak Pak D. Itu tadi terkait dengan sesi tanya jawab ya. Jadi barangkali teman-teman ada mungkin yang tadi terlewat ya terkait pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh teman-temannya. Ya, saya ingatkan lagi menekankan bahwa magang ini menjadi eh, tempat teman-teman ya menempa terkait dengan profesionalisme ya, kemudian terkait dengan budaya etos kerja di tempat magang. Saya pesan untuk teman-teman ya semangat untuk mencari tempat magang bagi yang belum dapat. Kemudian juga ini ya terkait dengan teman-teman harus semangat juga terkait dengan menyusun ya proposal misalkan ada revisi ya dikerjakan seperti itu. Kemudian presensinya silahkan sudah saya kirim di chat ya, teman-teman ya. Di kolom chat sudah ada presensinya. Sudah bisa dilihat? Sudah bisa? Ada yang tidak bisa mengakses?
Bisa mengakses semua ya? Belum ada, Bentar. Bu. Mohon maaf. Oh, belum ada, bentar. Saya kirim ke siapa? Bentar ya. Oh, alah, ke direct. Sorry, sorry. Bentar, bentar. Ke direct. Sebentar. Chat. Sudah bisa dilihat, teman-teman, untuk presensinya? Oke, silahkan mengisi presensi ya untuk yang bergabung. Nah, kemudian terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berkenan mengikuti pembekalan ya. Semoga lancar untuk proses magang dan juga nanti pelaksanaan magangnya. Terima kasih banyak Pak D, terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf bila ada beberapa kekurangan dari penyampaian terkait materi. Saya sampaikan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Herlina, terima kasih Pak D. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu, makasih Pak. Ya, sama-sama.